Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi dan bukan ajakan beli ataupun jual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu saham sektor kesehatan yang cukup menarik perhatian market dalam beberapa tahun terakhir, yaitu PT Jaya Mas Medica Industri Tbk dengan kode saham OMED. Video ini dibuat menggunakan data Q1 tahun 2026 dan harga penutupan pasar tanggal 13 Mei 2026. Dan jujur saja, secara fundamental, OMED ini termasuk salah satu saham healthcare lokal dengan kualitas bisnis yang sangat menarik. Kenapa? Karena perusahaan ini bukan sekedar distributor alat kesehatan biasa. OMED memiliki model bisnis yang sangat lengkap dan terintegrasi. Mereka memiliki pabrik produksi sendiri, jaringan distribusi nasional, gudang, retail offline hingga platform penjualan online. Perusahaan juga memiliki lebih dari 3.000 SKU produk aktif dan puluhan merek dagang sendiri. Artinya, OMED punya diversifikasi produk yang sangat luas, mulai dari alat kesehatan habis pakai, alat diagnostik, antiseptik, alat laboratorium, hingga perlengkapan rumah sakit. Dan yang menarik, jaringan distribusinya sudah menjangkau hampir seluruh Indonesia. Ini adalah salah satu keunggulan kompetitif terbesar OMED, karena dalam bisnis alat kesehatan, jaringan distribusi itu sangat penting. Tidak semua perusahaan mampu membangun distribusi nasional yang kuat seperti ini. Dan menurut saya, inilah salah satu alasan kenapa bisnis OMED masih terus bertumbuh sangat baik sampai sekarang. Kalau kita lihat dari sisi industri, prospek sektor alat kesehatan Indonesia memang masih sangat besar. Indonesia masih sangat bergantung pada impor alat kesehatan. Sementara pemerintah terus mendorong penggunaan produk lokal melalui berbagai program dan regulasi TKDN. Jadi, perusahaan lokal seperti OMED mendapat keuntungan besar dari tren tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertumbuhan bisnis. Pendapatan OMED secara trailing 12 months saat ini sudah mencapai sekitar 2,2 triliun rupiah. Dan yang paling menarik, pertumbuhan revenue Q1 2026 secara tahunan mencapai lebih dari 31%. Ini angka yang sangat bagus, karena banyak perusahaan healthcare setelah pandemi justru mengalami perlambatan pertumbuhan. Tetapi OMED masih mampu tumbuh cukup agresif. Artinya, demand produk mereka masih kuat. Lalu dari sisi laba, hasilnya juga sangat impresif. Net profit margin OMED saat ini berada di kisaran 17%. Untuk perusahaan manufaktur dan distribusi alat kesehatan, margin setinggi ini termasuk sangat bagus. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki efisiensi operasional yang baik, pricing power yang kuat, dan produk yang mampu bersaing di pasar. Laba bersih perusahaan saat ini mencapai sekitar 393 miliar rupiah. Sementara pertumbuhan EPS Q1 2026 naik lebih dari 35% secara tahunan. Artinya, bukan hanya penjualan yang naik, tetapi profit perusahaan juga tumbuh semakin cepat. Ini adalah salah satu ciri perusahaan berkualitas. Kemudian kita lihat dari sisi return perusahaan. ROE OMED saat ini berada di kisaran hampir 14%. ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup efektif menghasilkan keuntungan dari modal pemegang saham. Dan yang paling menarik, ROE tersebut dicapai dengan utang yang sangat rendah. Debt to equity ratio OMED saat ini hanya sekitar 0,07 kali. Debt to equity sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Ini sangat kecil, bahkan bisa dibilang perusahaan hampir tidak memiliki utang. Posisi kas perusahaan juga sangat besar. Cash mereka mencapai sekitar 1,3 triliun rupiah, sedangkan total utangnya hanya sekitar 180 miliar rupiah. Artinya, OMED memiliki posisi net cash yang sangat kuat. Dari sisi kesehatan neraca, ini jelas sangat positif. Likuiditas perusahaan juga luar biasa tinggi. Current ratio berada di atas 11 kali. Quick ratio sekitar 7,7 kali. Ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek sangat aman. Kalau kita bicara risiko kebangkrutan, Altman Z-Score OMED juga sangat tinggi. Jadi secara finansial, OMED termasuk perusahaan yang sangat sehat.
Sekarang kita masuk ke cash flow, dan menurut saya, ini salah satu bagian paling penting dalam analisa fundamental, karena laba bisa saja terlihat badus di atas kertas, tetapi cash flow menunjukkan kualitas laba yang sebenarnya. Cash flow operasional Omet saat ini mencapai sekitar 335 miliar rupiah, sementara free cash flow masih positif besar di kisaran 263 miliar rupiah. Ini sangat bagus, karena artinya bisnis benar-benar menghasilkan uang tunai nyata. Dan menariknya lagi, perusahaan masih bisa menghasilkan free cash flow positif meskipun tetap melakukan ekspansi. Tetapi tentu saja, tidak ada perusahaan yang sempurna. Omet juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan investor. Yang pertama adalah inventory yang cukup tinggi. Days inventory perusahaan mencapai sekitar 186 hari. Artinya, barang tersimpan cukup lama di gudang. Ini memang cukup wajar karena bisnis alat kesehatan memiliki banyak jenis produk, tetapi tetap perlu diawasi karena inventory tinggi bisa membuat perputaran kas menjadi lebih lambat. Cash conversion cycle Omet juga cukup panjang, yaitu lebih dari 200 hari. Risiko kedua adalah free float saham yang relatif kecil. Pemegang saham utama masih menguasai lebih dari 83% saham perusahaan. Akibatnya, likuiditas saham di market menjadi lebih terbatas. Dan biasanya saham dengan free float kecil bisa bergerak lebih volatil. Kemudian risiko berikutnya adalah valuasi. Kalau dulu saat awal IPO Omet tergolong murah, sekarang valuasinya sudah mulai premium. PER saat ini berada di kisaran 17 kali dan PBV sekitar 2,38 kali. PBV sama dengan harga saham dibagi book value per share. Namun menurut saya, valuasi premium ini memang wajar diberikan market karena kualitas fundamental Omet memang sangat baik. Jadi, secara keseluruhan, Omet adalah saham healthcare dengan fundamental yang sangat solid. Perusahaan memiliki pertumbuhan tinggi, margin kuat, utang sangat rendah, cash flow sehat, serta posisi kas yang besar. Ditambah lagi, Omet berada di industri kesehatan yang masih punya prospek pertumbuhan jangka panjang di Indonesia. Menurut saya, Omet lebih cocok dikategorikan sebagai saham quality growth dibanding saham spekulatif. Tetapi tentu saja, investor tetap harus memperhatikan valuasi dan momentum harga sahamnya. Karena saham bagus sekalipun, kalau dibeli terlalu mahal, hasil investasinya belum tentu optimal. Jadi menurut kalian, apakah Omet masih menarik untuk investasi jangka panjang? Atau valuasinya sekarang sudah terlalu mahal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal saham Omet. Dan kalau kita lihat dari pergerakan harganya, secara umum tren saham Omet sebenarnya masih cukup bullish untuk jangka menengah hingga panjang. Kenapa? Karena dalam 1 tahun terakhir, harga saham Omet sudah naik lebih dari 50%. Dan yang menarik, kenaikan ini tidak terjadi secara liar seperti saham gorengan. Pergerakan Omet cenderung lebih sehat. Harga naik bertahap, membentuk pola higher high dan higher low, yang biasanya menunjukkan adanya akumulasi investor. Ini penting, karena saham yang naik sehat biasanya memiliki peluang tren yang lebih tahan lama dibanding saham yang hanya digerakkan spekulasi sesaat. Nah, sekarang, setelah mengalami rally cukup panjang, Omet mulai masuk fase konsolidasi dan pullback sehat. Dan menurut saya, ini kondisi yang normal. Dalam sebuah uptrend, harga memang tidak mungkin naik terus tanpa jeda. Biasanya market membutuhkan fase pendinginan supaya tenaga bullish kembali terbentuk, indikator tidak terlalu overbought, dan investor baru punya kesempatan masuk. Selama harga masih mampu bertahan di area support penting, tren besar Omet sebenarnya masih aman. Sekarang kita bahas area support dan resisten yang perlu diperhatikan investor. Untuk support terdekat, area penting berada di kisaran 240 sampai 245. Area ini menjadi support jangka pendek untuk menjaga momentum bullish. Kalau area ini masih mampu dipertahankan, biasanya peluang rebound masih cukup terbuka. Kemudian, support mayor berada di area 220 sampai 230. Ini area demand kuat dan support psikologis yang cukup penting. Kalau nanti harga turun ke area tersebut dengan volume yang mulai mengecil, biasanya justru bisa menjadi area akumulasi menarik bagi investor menengah hingga panjang. Lalu sekarang kita bahas resisten. Resisten terdekat berada di area 270 sampai 280. Ini area penting, karena sebelumnya tekanan jual cukup banyak muncul di zona tersebut.
Kalau nanti OMED berhasil breakout area ini, disertai volume besar, maka peluang kenaikan lanjutan akan semakin terbuka. Target berikutnya kemungkinan menuju area 300 hingga 318, yang merupakan area high sebelumnya, sekaligus resisten psikologis market. Kalau level itu berhasil ditembus, OMED bisa masuk fase price discovery baru. Sekarang kita lihat dari sisi volume transaksi. Secara umum, volume OMED masih terlihat cukup stabil. Tidak terlihat pola distribusi besar yang terlalu agresif. Dan ini sebenarnya cukup positif, karena saham yang naik sehat biasanya memiliki pola volume naik saat breakout, lalu volume mengecil ketika pullback. Artinya, tekanan jual masih relatif terkendali. Namun, investor tetap perlu waspada. Kalau nanti terjadi penurunan harga disertai lonjakan volume besar, itu bisa menjadi tanda distribusi. Kemudian dari sisi momentum, OMED sebenarnya masih cukup kuat meskipun saat ini mulai memasuki fase pendinginan setelah rally panjang. Dan menurut saya ini justru sehat, karena saham yang naik terlalu cepat tanpa konsolidasi biasanya lebih rentan mengalami koreksi tajam. Dari sisi RSI, kemungkinan besar indikator sudah turun dari area overbought menuju area netral. RSI sama dengan 100 dikurangi 100 per 1 plus RS. Ini kondisi yang lebih sehat untuk melanjutkan tren berikutnya. Kalau nanti RSI mulai rebound dari area netral, sambil harga bertahan di support, potensi continuation bullish masih cukup besar. Kemudian kalau kita lihat dari moving average, secara struktur harga kemungkinan masih berada di atas MA50 dan MA200. MA sama dengan P1 ditambah P2 ditambah titik-titik-titik ditambah PN dibagi N. Ini menunjukkan bahwa tren besar saham masih bullish. Selama harga tidak breakdown area moving average menengah dan panjang, tren naik masih dianggap valid. Nah, sekarang kita masuk ke psikologi market. Yang menarik dari OMED adalah kenaikan sahamnya cukup sinkron dengan fundamental perusahaan. Karena biasanya market lebih nyaman menaikkan valuasi perusahaan yang labanya tumbuh, cash flow sehat, margin besar, dan utangnya rendah. Dan OMED memiliki hampir semua karakteristik tersebut. Jadi, kenaikan harga saham OMED saat ini menurut saya masih cukup masuk akal secara fundamental. Untuk skenario bullish, OMED akan semakin menarik kalau mampu breakout area 280 dengan volume besar. Kalau breakout valid terjadi, potensi menuju area 300 hingga all-time high baru bisa kembali terbuka. Namun untuk skenario bearish, investor perlu waspada kalau harga breakdown area support 230. Karena kalau support itu jebol, potensi koreksi menuju area 210 bahkan 190 bisa saja terjadi. Tetapi selama fundamental perusahaan tetap kuat, biasanya koreksi seperti itu lebih sering menjadi area konsolidasi dan akumulasi jangka menengah. Jadi, secara keseluruhan, secara teknikal OMED masih berada dalam tren bullish menengah hingga panjang. Tetapi saham saat ini sedang berada dalam fase konsolidasi sehat setelah rally besar sebelumnya. Dan menurut saya, OMED lebih cocok dikategorikan sebagai saham quality trend following dibanding saham spekulatif ekstrim. Karena kenaikan harga saham masih didukung oleh fundamental perusahaan yang solid. Jadi, menurut kalian, apakah OMED masih punya potensi naik lebih tinggi atau justru mulai terlalu mahal setelah rally besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.